Pertanyaan berikutnya, Bang. Kalau menurut saya ini, mohon maaf, sia-sia, Bang. Sia-sia perjuangan Yesus, sudah terbunuh di kayu salib juga masih menghakimi. Untuk apa dia ngampuni dosa orang-orang di kayu salib itu? Kalau memang masih ada penghakiman, masih ada surga dan neraka, itu Oke, aku menurut saya jawab. Silakan Chandra Wijaya. Halo, Chandra Wijaya. Siang, Suaranya Bang. kecil. Siang, silakan. Mau nanya, Bang. Silakan. Mau nanya. Kalau Yesus turun kedua kali, untuk apa lagi, Bang? Kan dosa sudah terampuni gitu loh, Bang. Ya. Kan ada Orang Kristen pengadilan, masuk surga. Untuk penghakiman apa bagi lagi dia? orang yang untuk penghakiman bagi orang yang hidup dan yang mati. Orang yang hidup ada dua jenis, ada yang masih beragama Kristen atau ada yang masih mengenal Yesus, ada yang tidak mengenal Yesus. Jadi ini harus dihakimi menurut perbuatannya. Karena jalan ke sorga itu bukan karena agama, ya. Orang tidak mengenal Yesus pun kalau Yesus mengatakan kau ke sorga, siapa yang bisa melarang? Itulah hebatnya ajaran Kristen. Ada didengar itu pula, tunggu. Bahwa ajaran Kristen itu tidak hanya berlaku untuk orang Kristen, tapi untuk semua umat manusia, baik yang mengenal Yesus maupun tidak mengenal Yesus. Paham ya? Maka dia nanti turun untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Pahami dulu. Di antara yang hidup ini pasti ada orang yang bukan Kristen. Artinya penghakiman sangat mungkin dia lolos, sekalipun dia tidak bertuhan kepada Yesus. Apa buktinya? Buktinya adalah orang yang disalib di sebelah kanan Yesus. Apakah dia beragama Kristen? Tidak. Apakah dia beragama Yahudi? Tidak. Apakah dia mengenal Yesus? Tidak. Tetapi di hari akhir hidupnya dia mengatakan, saya berdosa, saya patut dihukum. Ingatlah Yesus ketika engkau hari datang nanti sebagai raja, ingatlah akan aku. Kita tidak tahu ketika pada hari akhir datang, sebumi bergoncang segala macam, tiba-tiba mereka berteriak, Tuhan Yesus selamatkanlah aku. Entah apapun agamanya. Silakan, ada lagi? Tapi kan ada surga dan neraka, ngapain dia ngehakimi di dunia lagi gitu loh. Ya kan? Sedangkan penghakiman nanti kan di akhirat, di setelah, kalau menurut saya. Ya, aku jawab. Kenapa dia turun lagi? Ya, kenapa dia turun lagi nanti? Kan sudah ada sorga dan neraka. Iya betul, sorga dan neraka sudah ada. Tetapi kau mau dihakimi di mana? Di alam apa? Maya, dunia maya? Kan enggak. Kalau kau misalnya muslim, kau baca surah 7 ayat 25. Di bumi engkau dilahirkan, dihidupkan. Di bumi engkau mati. Di bumi engkau hidup, di bumi engkau mati, dan di bumi engkau dibangkitkan. Kita dibangkitkan di bumi. Sama kami juga, iman kami mengatakan manusia dibangkitkan di bumi. Maka penghakiman itu di bumi. Cuman posisinya sudah pada hari akhir. Pahami dulu ya. Oke, gitu aja. Ada lagi yang mau kau tanya? Jadi orang Kristen masuk surga semua, Bang ya? Ya, aku jawab. Kan itu penghakiman. Tidak ada urusannya antara Kristen dengan sorga. Kalau dibilang orang Kristen semuanya masuk sorga itu keliru. Kenapa? Yesus pun tidak ada mengatakan hal itu, bahkan di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Tidak setiap yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Sekalipun mereka buat mujizat, mengusir setan dan bernubuat. Aku akan berkata, enyahlah engkau pembuat segala kejahatan. Ketika kita melihat seorang pendeta, wah dia bisa buat mujizat. Kita kan tidak tahu apa dosa di belakang dia. Hanya Yesus yang tahu. Dia bermujizat, dia bernubuat, dia mengusir setan. Ternyata bisa saja dia ada kelakuannya yang tidak diketahui orang. Misalnya dia selingkuh misalnya atau apa. Kita kan tidak tahu. Maka Yesus akan mengatakan, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Silakan. Pertanyaan berikutnya, Bang.
Kalau menurut saya ini, mohon maaf, Hmm. sia-sia, Pak. Sia-sia perjuangan Yesus, sudah terbunuh di kayu salib juga masih menghakimi. Untuk apa dia ngampuni dosa orang-orang di kayu salib itu? Kalau memang masih ada penghakiman, masih ada surga dan neraka, Oke, itu aku kalau menurut saya jawab. Oke, aku jawab. Apa yang dilakukan Yesus tidak ada kesia-siaan. Ya. Kenapa Yesus harus terbunuh di kayu salib? Yesus tidak pernah mati terbunuh. Dia menyerahkan nyawanya untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Yohanes 10, 17, 18. Sudah. Jadi jangan pernah kalian mengatakan bahwa Yesus itu terbunuh. Enggak pernah. Ya. Kemudian, kalau Yesus sudah mati di kayu salib, dosa semua umat manusia sudah diampuni. Apakah segampang itu? Iya, memang segampang itu. Tapi kamu kan masih berbuat dosa. Lantas dengan apa kamu mau ditebus lagi? Gak ada cara. Contoh, kalau kau seorang muslim, saya akan bertanya hal yang sama kepada kau. Buat apa Adam diampuni kalau dia diusir dari sorga? Artinya kalau saya muslim, saya tidak akan percaya bahwa saya kalau diampuni Tuhan akan ke sorga. Malah saya akan, buktinya Adam yang namanya tertulis di dalam Al-Quran. Tobatnya diterima, malah diusir dari sorga. Bukan malah masuk ke sorga, malah diusir. Bukan malah tetap di sorga, malah diusir. Itu baru kau bilang kesia-siaan. Kesia-siaan kau berbuat baik, kesia-siaan kau bertobat. Karena toh Adam yang namanya tertulis di kitab suci, diusir dari sorga. Tapi kalau kami apakah ada kesia-siaan? Tidak. Penebusan dosa itu sudah dimulai Yesus ketika dia di kayu salib. Maka semua orang yang meminum darah Yesus, dia sudah tertulis namanya untuk bagian diseleksi untuk mendapat kasih karunia menuju sorga. Pahami dulu itu maknanya. Bukan ujuk-ujuk begitu Yesus disalib seluruh manusia tidak berdosa. Tidak demikian. Karena pada saat itu Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu berlaku kepada semua orang yang ada saat itu. Bukan sampai hari ini. Orang-orang yang lahir hari ini. Orang-orang yang lahir hari ini diampuni, ditebus dengan apa? Itulah perjamuan itu, darah perjamuan. Nah, setelah mereka diampuni, mereka banyak yang berbuat kejahatan lagi. Kecuali mereka saat itu sudah diampuni, pergi dia jalan-jalan, tiba-tiba kejatuhan batu besar, mati. Itu ke sorga. Ini kan dia masih hidup, berbuat dosa lagi. Pengampunan hanya sekali. Penebusan juga hanya sekali. Paham ya? Silakan. Ya, kalau menurut saya masih Ada saya lagi, anggap sia-sia. Chandra? Ya, kalau menurut saya masih hal yang Ya, nggak sia-sia. apa-apa. Apa dia Ya, mati, menurutmu? mentakdirkan dirinya untuk dibunuh, menebus dosa, Alah, ya putus-putus. kan? Terus Sinyal saya dia jelek. diciptakan surga dan neraka untuk menghukum manusia kembali. Jadi untuk apa darahnya Kamu ditumpahkan? beragama apa? Tunggu dulu, jangan-jangan kamu tidak beragama. Apa Kamu namanya? beragama apa? Boleh saya tahu? Apa? Halo, kamu Apa? beragama apa? Boleh saya tahu? Kamu Muslim, Islam, Pak. beragama apa? Boleh saya tahu? Muslim. Oh, menurutmu kenapa Adam itu sudah diterima tobatnya kok diusir dari sorga? Itu kan kesia-siaan orang bertobat. Coba kamu jelaskan. Kalau Adam beda konteks, Bang. Ini saya bertanya perspektif Kristen, Bang. Ini beda Islam. Islam Kenapa ya? Iya, makanya sekarang kau Islam. Tolong kau jawab, jelaskan. Kenapa Adam bertobat malah diusir dari sorga? Sedangkan kau, nama kau yang tidak tertulis di dalam kitab suci, mengaku-ngaku bertobat akan masuk sorga. Coba jelaskan. Kan sia-sia. ya enggak, itu enggak berkorban, Pak Adam, beda. Ini Tuhan langsung loh berkorban, nebus manusia, kemudian menciptakan Saya kehidupan. tanya ke kau tentang keislaman dulu. Jawab dulu. Iya, kalau Adam beda konteks karena dia berdosa, dia nebusnya sendiri, bertaubat. Ya, makanya konteks Adam. Ya, konteks Beda. Adam. Saya mau bercerita tentang kegagalan. Saya mau bertanya tentang kegagalan Tuhanmu. Memasukkan si Adam ke dalam sorga. Padahal dia sudah bertobat. Ya, Silakan ini dulu kau jelaskan. Tuhan Bagaimana tuh. konsep penebusan dosa di kalian? Bagaimana konsep kalian menuju sorga ya? Alah, ini orang ini tidak pandai berdiskusi. Maunya bertanya terus. Bertanya terus. Dan ketika ya
Beginilah ciri-ciri keledai. Maunya bertanya, terus ditanya, langsung lari ke orang Kristen. Ini Tuhan sendiri. Dia nggak ngerti konsep ketuhanan Yesus. Dia bilang, Yesus itu firman Tuhan. Kenapa sampai hari ini mereka tidak mengerti Yesus yang daging itu siapa? Selalu mengatakan seolah-olah Bapa di sorga brojol dari Maria. Enggak. Firman Tuhan yang menjadi manusia. Kenapa sampai hari ini mereka tidak mengerti? Karena mereka lebih mengerti kalau Tuhan itu sebenarnya hadir dalam wujud pohon. Dan berbicara kepada manusia, aku adalah Tuhan, pemilik semesta alam. Pasti mereka percaya. Takkan ada mereka